Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Motivasi, Sikap, dan Perilaku Sosial. Program studi kami yaitu Sistem Informasi. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari Halo, perkenalkan nama saya sebelumnya. Nama saya adalah Damara Fatima, NIM saya dari 1923139 dari jurusan Sistem Informasi. Lalu selanjutnya ada saya, Abel Amanda Putri dengan NIM 19241355. Saya Adelia Maulidi Said dengan NIM 19241063. Saya Aksanur Zalfa dengan NIM 19241451. Saya Novitri Sri Rahayu dengan NIM 19241555. Saya Pelangi Malagi dengan NIM 19240945. Saya Muhammad Rafardian, NIM saya 1924 1563. dan saya sendiri Dian Prayogo Rahmat dengan NIM 1924140. Selanjutnya yaitu sebuah isi materi yang berkaitan dengan motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber motivasi muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu selanjutnya berisi tentang hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia disusun dalam 3 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis. Apa sih itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, udara, air, rumah, dan menjaga suhu tubuh tetap normal. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Apa itu kebutuhan keamanan dan keselamatan? Kebutuhan keamanan dan keselamatan itu mencakup keamanan fisik dari bahaya, perlindungan dari penyakit, stabilitas finansial, dan rasa aman secara emosional. Dan yang ketiga adalah kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Pada tingkatan ini, individu mencari hubungan emosional dengan orang lain, yang berarti bahwa kita harus ada sosial budayanya, ada interaksi sosial di dalam lingkungan kita sendiri. Contohnya adalah kebutuhan akan persahabatan, cinta, penerimaan, rasa memiliki, lalu eh, memiliki hubungan keluarga yang harmonis. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Apa sih itu? Ini termasuk rasa percaya diri atau pencapaian atau juga status dan pengakuan dari orang lain. Ibarat kata penghargaan, reward lah. Nah, yang kelima, adalah kebutuhan aktualisasi diri. Apa sih kebutuhan aktualisasi diri? Adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki, yaitu keinginan untuk mencapai potensi penuh diri sendiri dan hidup dengan makna. Kebutuhan ini baru bisa tercapai ketika 4 tingkatan sebelumnya itu terpenuhi. Jadi seperti itu apa yang dijelaskan tentang hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Slide selanjutnya adalah cara mempercaya diri. Yang ke satu adalah percaya diri dan hindari mencari alasan. Yang kedua adalah gunakan imajinasi untuk membayangkan keberhasilan. Jadi kalau kita mau berhasil itu kita harus membayangkan nih yang bagusnya dulu, yang membayangkan yang jeleknya dulu. Nah itu ibarat kata motivasi diri kita untuk jangan takut gagal gitu loh. Nah yang ketiga jangan takut gagal seperti omongan yang saya tadi sebelumnya. Yang keempat adalah tentukan sasaran yang jelas dan jangan takut gagal. Nah, kita nih ke depannya, apalagi di umur kepala dua ini, pasti di masa dewasa ini, kita pasti akan takut kegagalan. Tapi kita harus menentukan nih sasaran kita di umur 20 tahun. Ibarat kata, goals kita, tujuan kita harus mau sampai mana di umur sekian.
Kita harus percaya diri dari diri kita sendiri, jangan gampang putus asa. Dan yang kelima adalah catat setiap keberhasilan kecil yang diraih. Nah, ini sangat penting buat membentuk kepercayaan diri dari kita sendiri. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas rekan Brian. Selanjutnya, aku akan melanjutkan slide yang tentang jendela johari atau jendela johari yang dikemukakan oleh Joy Luv dan Hari Ingam. Model ini menjelaskan 4 area dalam diri kita, yaitu pertama ada daerah terbuka, yaitu bagian diri kita yang kita sadari dan orang lain juga mengetahuinya. Terus untuk yang kedua, daerah buta, yaitu hal-hal yang orang lain tahu tentang kita, tapi kita sendiri tidak menyadarinya. Nah, untuk yang ketiga itu daerah tersembunyi, yaitu sisi diri yang sengaja kita tutupi dari orang lain, dan yang terakhir daerah tak sadar, yaitu bagian di mana yang bahkan kita sendiri belum mengenalinya. Nah, melalui konsep ini kita diajak untuk lebih terbuka, menerima masukan dan belajar memahami diri kita yang lebih dalam. Dengan begitu komunikasi dan hubungan sosial bisa jadi jauh lebih sehat. Untuk next selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, untuk di slide selanjutnya ini, di slide ke-6 ada target dan rencana pencapaian. Di sini kita mencantumkan untuk penetapan target dan rencana pencapaian, membantu menjaga motivasi. Contoh misalnya kalian punya target 10 tahun, target 6 tahun, target 2 tahun, dan target 1 tahun. Kalau kita bicara tentang motivasi, tentu kita tuh nggak bisa lepas dari target ataupun rencana dan pencapaian. Dengan kita memiliki target yang jelas, misalnya kayak target 1 tahun, 2 tahun yang tadi, hingga 10 tahun kita akan lebih terarah dalam melangkah. Target jangka pendek membantu kita fokus pada hal-hal yang kecil yang bisa dicapai sekarang. Sementara jangka yang panjang memberikan arah dan makna dalam hidup. Jadi motivasi itu bukan cuma soal sekedar semangat sesaat, tapi bagaimana kita punya visi dan langkah untuk mencapainya. Seperti itu. Next ke slide selanjutnya. Nah, di sini di slide 7 ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu aman. Aman itu yang merasa terlindungi secara fisik dan emosional. Terus juga untuk yang kedua ataupun yang B itu bernilai yang artinya merasa keberadaannya penting bagi orang lain. Untuk yang C, adapun berharga, merasa dihargai atas apa yang dimiliki dan dilakukan. Untuk yang D itu ada dipahami, merasa didengarkan dan dimengerti tanpa harus menjelaskan. Untuk yang terakhir, E, dicintai, mendapatkan kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat. Nah, pada dasarnya ini, setiap manusia tanpa memandang usia ataupun status memiliki 5 kebutuhan utama yang udah tadi aku sebutin. Kita pengen banget nih ngerasa aman, ngerasa bernilai, ngerasa berharga, ngerasa dipahami, dan tentu saja ngerasa dicintai. Kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya bisa sangat besar terhadap perilaku dan sikap seseorang. Misalnya, seseorang yang tidak merasa dicintai bisa jadi lebih mudah marah atau menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Jadi, kesimpulannya untuk memahami kebutuhan dasar ini penting agar kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri maupun orang lain. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian ada kebutuhan fisiologis. Sebagai manusia, semua makhluk membutuhkan kebutuhan fisiologis. Seperti contoh, kita memerlukan makanan bergizi setiap hari agar tubuh berfungsi dengan baik. Lalu ada kekurangan gizi yang menyebabkan penyakit, dan juga kebutuhan ini harus dipenuhi setiap saat. Kebutuhan fisiologis adalah dasar dari motivasi manusia seperti makan, minum, dan tidur. Next. Dampak ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Bila seseorang tidak merasa aman, dihargai, atau dicintai, eh, ada beberapa dampak seperti anak bisa menjadi cemas, takut, ataupun menangis. Dan juga remaja bisa menjadi agresif, putus asa, dan menyendiri. Lalu dewasa bisa menjadi pemarah atau kehilangan kontrol diri. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat memunculkan perilaku negatif di setiap tahap usia. Next.
Merasa bernilai dan berharga. Yang satu ada bernilai. Merasa berharga karena dirinya apa adanya tanpa perlu membuktikan atau pencapaian tertentu. Lalu ada berharga, merasa dihargai atas hasil karya, usaha, atau kontribusi yang diberikan kepada orang lain. Rasa bernilai berasal dari keyakinan dan penerimaan diri sendiri. Seseorang menyadari bahwa dirinya penting meskipun tanpa pengakuan luar. Sedangkan rasa berharga muncul ketika orang lain memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap apa yang dilakukan. Keduanya penting agar seseorang memiliki harga diri dan keseimbangan emosional yang sehat. Next, lalu slide ini akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pentingnya penghargaan diri. Setiap individu perlu merasa diterima apa adanya dan tidak dibandingkan dengan orang lain. Penghargaan diri menjadi dasar yang mendorong seseorang untuk bersemangat, berkembang, dan mencapai potensinya. Ketika seseorang merasa dihargai dan diterima, ia akan lebih termotivasi untuk berprestasi, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta mampu menjalin hubungan sosial yang positif. Sebaliknya, kurangnya penghargaan dapat menurunkan rasa percaya diri dan semangat untuk berkembang. Next. Nah, salah satu contohnya adalah kisah roti hangus, yaitu ketika seorang suami mengkritik istri karena roti hangus. Reaksi istri marah, kecewa, dan merasa disalahkan. Contoh ini menggambarkan pentingnya empati dan pemahaman. Next. Lalu ada reaksi yang empatik. Nah, tadi kan suaminya itu marah. Nah, seharusnya suaminya itu bisa memberikan empatik dan perhatian yang lebih. Misalnya, sayang, kamu pasti lelah. Anak menangis, telepon berdering, jadi roti hangus ya. Maka reaksi istri merasa dipahami, senang, dan termotivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pelajaran dari kisah roti hangus. Pelajaran penting jangan menyakiti tapi memahami. Jangan mendikte tapi beri dukungan. Jangan mencela tapi dengarkan. Next slide. Intinya empati. Empati berarti kemampuan kita untuk benar-benar merasakan dan memahami perasaan orang lain. Jadi bukan cuma mendengarkan dengan logika, tapi juga dengan hati supaya kita benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Next. Perbedaan orang pintar dan bijaksana. Orang pintar cepat menganalisa, menilai, dan membuktikan. Orang bijaksana mampu memahami, menerima, dan menghargai. Dampak empati dalam hubungan sosial. Empati menciptakan beberapa yang harmonis karena komunikasi terbuka, di mana setiap orang punya. Dan terakhir, dengan empati kita bisa mempererat rasa saling percaya dalam pergaulan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Next. Penerapan empati di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memotong pembicaraan. Saat orang lain cerita, kita menghargai pendapat orang lain. Setiap orang bisa punya pandangan berbeda. Jadi, tetap dengarkan dan hargai. Dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian lewat tindakan. Misalnya, bantu teman yang kesulitan atau sekedar nanya kabarnya. Hal-hal kecil seperti itu bisa bikin orang lain merasa diperhatikan. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Tanggung jawab sosial. Yang pertama, memahami kebutuhan orang lain. Yang kedua, tidak menyalahkan tapi membantu. Yang ketiga, menjadi pribadi yang aman, bernilai, dan penuh kasih. Tanggung jawab sosial berarti berperan aktif menjaga hubungan sosial yang sehat. Motivasi dan empati. Belum, Yan. Motivasi dan empati tidak cukup jika tidak disertai tanggung jawab sosial. Kita perlu menjadi pribadi yang bisa dipercaya, membantu sesama, dan menumbuhkan kebaikan di sekitar kita. Next. Mengapa tanggung jawab itu penting?
Tanggung jawab memperkuat karakter dan kepercayaan. Tanpa tanggung jawab, motivasi dan empati tidak bermakna. Orang yang bertanggung jawab mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Tanggung jawab adalah bukti kedewasaan sosial. Dengan bersikap bertanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita peduli pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Next. Hubungan antara motivasi, sikap, dan perilaku. Yang pertama, motivasi yaitu dorongan dalam diri, sikap yaitu cara pandang terhadap sesuatu, lalu perilaku sosial yaitu tindakan nyata terhadap orang lain. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk kepribadian seseorang dalam kehidupan sosial. Motivasi membentuk sikap, dan sikap mempengaruhi perilaku sosial kita. Jadi, untuk memperbaiki perilaku, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang memotivasi kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, jadi contoh hubungan tiga unsur tersebut adalah misalkan nih, seseorang ini termotivasi ingin diterima, otomatis dia akan bersikap ramah dong. Nah, lalu dia akan menunjukkan dengan berperilaku sopan kepada orang lain. Nah, jadi tuh intinya jika seseorang memiliki motivasi yang positif, maka sikap dan perilakunya juga akan positif. Ini tuh kayak dasar dalam membangun karakter yang baik dalam masyarakat. Next slide. Jadi kesimpulannya adalah motivasi ini kan adalah penggerak perilaku manusia. Nah, motivasi ini membantu kita dalam bertindak, tapi empati dan tanggung jawab juga membantu kita hidup dalam harmonis. Jadi selain mengejar tujuan pribadi, kita juga harus peka terhadap perasaan orang lain. Next slide. Nah, sebagai penutup, orang yang termotivasi akan maju, orang yang berempati akan dihormati. Nah, jadi demikian pemaparan saya dan teman-teman saya mengenai motivasi dan motivasi sikap dan perilaku sosial. Semoga materi ini dapat menginspirasi kita untuk lebih memahami diri sendiri sekaligus menghargai orang lain. Terima kasih.